Baik hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa, akhirnya kita sampai pada acara yang kita tunggu. Kita nanti, yaitu Tausiah Agama Islam, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan doa. Insya Allah disampaikan oleh yang kami hormati, orang tua kami, guru kami, Kiai Haji Munawar Holili. Dengan segala kerendahan hati kepada Kiai Haji Munawar Holili, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulanya saya tidak percaya akan sensus penduduk. Tapi ternyata saya perhatikan betul adanya perempuan dan laki-laki, kebanyakan perempuan. Dan memang malam ini Allah khususkan turunkan rahmat dan barokah di tempat ini lantaran banyak bidadari-bidadari surga yang hadir. Walaupun memang penampilannya penuh kepalsuan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya muliakan kepada para kesepuhan, tokoh masyarakat, para ustadz, bil khusus yang sangat saya muliakan Akhinal Karim Fiddin, Bapak Ustadz Abdul Hadi yang telah tadi memimpin marhaba dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sangat saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajaran, para ketua RW juga ketua RT, terkhusus yang sangat saya banggakan Qori yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, dan kebetulan beliau menantu dari cucu guru saya dari Serang Cipare. Kakek beliau pesantren di kakek saya
saya pesantren di kakek beliau, pusing-pusing sebodoh. Dulu waktu sekolah di SMA ternyata pesantrennya di kakek beliau sambil bolak-balik. Alhamdulillah saya tidak lulus. Kemudian yang sangat saya muliakan tim hadroh, pembawa acara, panitia, penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, Maulidnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan materi panitia Allah balas sebagai catatan amal ibadah dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tak lupa operator sound system beserta rekan, kameramen, Mamang Son, mohon ehonya kecilkan seperti awal saja. Kecuali kalau saya kori baru. Ya, mudah-mudahan kecilkan jasa itu mah bos. Mohon maaf ya, saya sering bercanda dengan Mamang Son karena tanpa beliau suara saya tidak sampai ke telinga ibu bapak. Jadi mohon beliau juga makhluk yang bermanfaat pada malam hari ini. Dan tolong bayarannya agak ditambahin panitia. Nanti kita bagi dua ya, oke. Ibu bapak yang berbahagia, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Ini seolah nostalgia puluhan tahun yang lalu. Dengan Pak Zainuddin, Pak Wandi dan yang sebagainya. Kala itu masih sepi perumahan Cujung Damai. Saya rajin tiap malam Jumat pengajian di musola yang tergusur. Dulu yang sebelah sana pakai terpal dikelilingi hujan besar banjir. Itu nostalgia. Tapi malam ini ternyata Allah istimewakan. Bisa duduk bersama. Ibu duduk di sini dicatat oleh Allah sebagai catatan amal ibadah. Setiap tetes keringat yang ibu keluarkan dari tubuh ibu bapak malam ini, duduk di tempat ini, satu tetes keringat Allah balas, 100 dosa Allah ampuni. Biasa kalau yang dosanya banyak, aminnya kenceng. Berarti orang yang tahu diri. Mohon maaf saya ceramah pelan-pelan sambil duduk. Karena memang posisinya ini akhir daripada bulan Maulid Kang Ustadz Abdul Hadi. Ini sisa. Saya sejak awal bulan Maulid, siang malam ceramah, pulang pergi. Tadi pagi saja berangkat ke Tangerang, sorenya Cilegon, pulang asar, pada maghrib, pada isya ke sini. Dan tolong doakan semoga saya sehat, tapi jangan ikut-ikutan menghitung penghasilan saya. Anda tidak punya hak untuk itu. Ngomong apa kita kia? Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Maulid Nabi dirayakan tiap tahun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Karena ini suasana gembira. Seorang ayah, seorang ibu, kedatangan seorang putra lahir ke alam dunia tentu bahagia. Apalagi orang yang disucikan oleh Allah, orang yang dijaga maksiatnya oleh Allah, orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, bahkan dijamin masuk surga, terlahir ke dunia ini. Salah kita umat manusia tidak ikut bergembira. Begitu kita duduk bersama di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi, berarti sebagai bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu cinta kepada Nabi? Apakah Nabi cinta sama engkau? Belum tentu. Maka malam ini proses kita mendekatkan diri kepada Allah agar Rasul mencintai kita, kita pun mencintai Rasul. Namanya tidak bertepuk sebelah tangan. Kadang-kadang kita cinta kepada seseorang, tapi orang itu mengacuhkan kita, kan sakit. Benar bu? Benar, ini orang-orang kecewa contohnya. Maka malam ini dikumpulkan oleh Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, ibu gak mungkin sampai ke tempat ini. Bukan gara-gara yang ceramah Haji Munawwar, bukan gara-gara yang baca Quran Ustadz Agus,
bukan gara-gara yang mimpin marhabanya Ustadz Abdul Hadi, dan bukan gara-gara karena Pak Lurahnya datang, ibu datang ke sini, tapi semua ini adalah hidayah dari Allah. Gak mungkin kuat dari rumah sampai ke sini, Bu. Makanya malam ini alhamdulillah duduk bersimpu di hamparan terpal. Monggo. Terima kasih. Boleh diminum? Banyak panitia nyuguhin, cuma nyuguhin doang, nggak silakan minum. Ini luar biasa. Silakan minum, Pak. Lah kalau minum saya ngomongnya kapan, Bos? Bercanda, Bu ya. Namanya itu improvisasi. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak orang punya anggapan, ngapain sih pakai tausiah? Ngapain sih pakai ceramah agama? Ngapain sih ngundang penceramah, mubalik, dai, kiai, ustadz suruh datang menyampaikan materi dakwah? Percuma lah, nggak usah. Cukup doa bersama, amin, selesai pulang. Toh yang penting punya rasa cinta kepada Nabi, selesai urusan. Wong percuma katanya kalau pengajian dilakukan, namun besok tabiat karakter akhlaknya tidak berubah. Saya bilang jawab begini, emosi saya. Lo bilang apa? Ngaji gak punya manfaat. Ceramah tuh ada hikmahnya. Tausiah itu ada nilai maknanya. Ada pesan khusus untuk perubahannya. Lumayan alhamdulillah adanya pengajian malam ini, tausiah Maulid Nabi, masyarakat RW 02 ada perubahan, minimal insaf semalam. Alhamdulillah. Yang tidak pakai kerudangan, Pak Lurah tolong sediakan aula khusus buat senam emak-emak, biar jangan terlihat oleh orang lewat. Masa umur 60 tahun pakai legging ke depan? Mau kemana, Mak? Mau senam. Buat apa, Mak? Biar ototnya kenceng. Kan pakai logika dong. Masa 60 tahun kenceng? Bagian mana? Ya, Bu. Minimal nggak pakai kerudung malam ini, alhamdulillah. Yang gak biasa ikut marhaba, gak ikut dikir, gak ikut dengerin Quran, silaturahim, minimal ada perubahan step by step, selangkah demi selangkah. Kita kalau berubah sekaligus, mohon maaf tidak mungkin. Saya ceramah siang malam jarang tidur karena biasa. Istri saya pernah cemburu sekali. Sisanya masa bodoh. Lo hidup syukur kagak syukur. Kata istri saya, boleh dong aku ikut ceramah, jangan-jangan bukan ceramah, belok kiri kanan. Boleh, Neng, ikut. 2 malam dia ikut, alhamdulillah sakitnya setengah bulan. Melek semalaman, siapa yang kuat wong belum biasa. Maka kita ini proses pembiasaan. Ulama dulu meracik, meramu, memformulasikan sebuah acara. Kalau dulu orang nggak mau ngaji tiap hari, dirubah, minggu tidak bisa, bulanan lupa, maka diracik, diramu. Setiap event kegiatan keagamaan diisi pengajian. Ini tujuan agar umat Nabi Muhammad mau ngaji. Urusan pinter tidak, tergantung hidayah. Kadang-kadang ngajinya 20 tahun, bodohnya sampai tua. Banyak yang begitu. Ada yang 3 tahun langsung pinter, banyak. Cuma bedanya beda akhlak. Kalau ilmunya banyak, tawadu, ilmunya tanggung, sombong. Allah lebih cinta kepada orang bodoh yang punya sopan santun ketimbang pinter tapi tidak punya etika. Bang, baca Quran dong, Bang. Ih, maaf, nggak bisa. Padahal bener nggak bisa. Itu bukan tawadhu, bodoh. Yang tawadhu tuh dia pinter tapi ngakunya nggak pinter. Sekarang muncul orang-orang bodoh sok pinter. Rame di media sosial. Memang penyakitnya itulah. Penyakit dunia tuh 3 macam. Pertama food, yang kedua fashion, yang ketiga funny. Nggak ngerti diem loh. Makanan itu perang, Bu. Orang dulu kita di kampung, mohon maaf, paling hebat makan serabi.
Itu makanan kampung, anti obat kimia, orangnya sehat-sehat, penyakitan habis gak ada, kemana-mana jalan kaki terbatas, ternyata menimbulkan sehat, fasilitas lengkap, ternyata manja dan tumbuh penyakit. Dulu ke depan jalan kaki, sekarang motor listrik. Emak-emak disiksa anaknya, nganter kemana motor listrik, mau nganter ke TK, PAUD, bagus, pagi-pagi udah sekolah emaknya. Anaknya masuk kelas, di belakang kantin, maknya ngomongin orang. Tuh di kampung saya, biangnya dari sini. Jangan-jangan begitu ngaji aja ngomongin orang, yang diomongin penceramahnya lagi, bro. Aku dengar apa yang kau katakan. Itu foto sama aslinya beda ya. Padahal foto ini bekas pemilu kemarin, cuma nggak jadi. Ini satu. Minimal orang mau belajarnya saja dulu, mau dengerin saja dulu, insya Allah pulang dapat petunjuk dari Allah. Karena akal manusia kan beda-beda, Bu. Tahapannya IQ-nya juga beda. Ada yang cerdas, ada yang pinter, ada setengah pinter, setengah bodoh, ada yang bodoh tulen. Ya, Bu. Orang pinter belum tentu cerdas. Saya punya istri perempuan. Emang saya salah ngomong? Saya itu duduk di ruang tamu, ada tamu, dia ngasih teh manis ke saya, istriku. Silakan minum. Saya masuk ke dalam, tamu pulang, saya masuk, teh manis masih di luar. Saya ngomong, "Neng, teh manis." Maksud saya dari luar bawa ke dalam, karena aku masuk ke dalam. Apa jawab dia? Ya teh manis, emang robah jadi kopi? Berarti belum cerdas. Ini yang susah, Bu. Bu, Ibu, rame nih media sosial food macam-macam yang ditonton, cara bagaimana membuat kue. Kok Pak Haji tahu? Istriku juga begitu. Cara masak anu, cara bikin anu, macam-macam. Makanan sekarang macam-macam, isinya zat kimia. Ibu dulu waktu di kampung makan ayam, bisa makan ayam tuh kalau ayam berumur 4 sampai 6 bulan, baru bisa dipotong, baru dimasak, enak. Sekarang ayamnya umur 25 hari. Kenapa bisa cepat? Dikasih obat, dikasih kimia, dikasih makan, semua penuh vitamin. Jadi sehingga gemuknya cepat. Berarti ibu makan ayam masa sekarang bukan makan ayam, hakikatnya makan obat ayam. Bener gak? Sehingga yang ada penyakitan. Perangnya perang makanan, Bu. Orang tergoda dengan makan anu, makan beraneka macam, tapi nggak pernah bergerak, nggak pernah olahraga, nggak pernah jalan kaki, maka menumpuk semua dalam tubuh kita, maka tumbuh penyakit. Lihat ibu kita, nenek kita zaman dulu mau masak itu pakainya sumurnya sumur pakai kerek, itu ya timbak kalau bahasa Jawa. Dikerek pagi-pagi olahraga sudah keringetan. Mau masak, padinya ditumbuk dulu bareng-bareng, solawatan. Sekarang tinggal pesen enak, ngutang bayar bulanan. Keciri wajah-wajah tukang utang. Orang dulu, olahraga dulu. Mau masak, cari kayu bakar di hutan, kalau di kampung. Bener nggak? Itu mereka sehat, Bu. Makanya orang dulu kecil-kecil, kenceng-kenceng, kuat-kuat. Apa ya? Muntel. Kalau bahasa Jepangnya ngegenyal. Orang sekarang gede-gede penyakitan. Ini perang makanan, Bu. Yang kedua fashion, bajunya luar biasa. Gonta-ganti kerudungnya, bajunya, ini yang buat kondangan ini, yang buat ke pasar ini, jalan-jalan ini, kalau buat berkunjung ke mertua ini, lebaran ini, macam-macam menuruti ke nafsu pribadi, sehingga bulan puasa saja, Ramadan, utang bajunya 5 pasang. Bukan pengalaman. Emang dialami. Nih fashion banyak. Bajunya pakai jilbab tapi tubuhnya lekak-lekuknya kelihatan. Kok kiai tahu
lewat ngelirik sedikit. Kiai juga manusia, nggak boleh munafik. Ini dua nih. Yang ketiga, perangnya apa? Fani, kebahagiaan. Tulisannya Funny. Funny, bacanya Fani, kebahagiaan. Orang pengen sekarang yang diutamakan senang-senang, hiburan, jalan-jalan, traveling, kadang-kadang cari makan, restoran baru buka, dia datang ke situ mampir doang, mesen menggak. Dari mana? Ada loh katanya itu apa namanya seafood, apa tuh? Lupa saya. Kita pengennya jalan-jalan nggak ngukur kemampuan. Ya kalau suaminya mampu, kaya, boleh-boleh saja. Tapi jangan tiap hari dong, tiap minggu dong. 2 bulan sekali. Ngomong begitu Pak Kiai, coba isinya aja jalan-jalan. Yalah kan aku mampu. Belagu loh. Bu, ini buat contoh kita. Maka malam ini perayaan Maulid Nabi, silahkan dan abaikan, tolong lihat media sosial. Kemuliaan seseorang bukan karena keturunan, mulianya seseorang bukan karena penampilan, tapi mulianya seseorang karena akhlak, norma, etika, sopan santun, iman takwa dalam hati. Bu, jangan tertipu penampilan. Apakah perempuan yang pakai kerudung depan saya ciri perempuan soleha? Apakah yang peci itu ustadz semua? No, belum tentu. Wong main gaple pakai peci kok. Pak Kiai tahu lewat. Tuh orangnya duduk di tengah ada tuh. Itu suami ibu. Jadi bukan jaminan. Penampilan itu bukan jaminan. Mulia seorang bukan karena keturunan. Sekarang rame di media sosial tentang nasab. Sudah orang sini nggak usah ikut-ikutan. Ngerti nggak lo? Yang penting mikirin nasib. Hidup kita bagaimana? Bapaknya Nabi belum tentu anaknya iman. Siapa contohnya? Nabi Nuh punya anak Kan'an kafir, gak nurut ikuti bapaknya. Itu anak Nabi. Ya wong ciojong damai, ponakane gak dudu. Bener bu? Yang dijaga tuh siapa? Nabinya. Turunannya enggak sama seperti kita secara fisik. Iman yang membedakan bu. Pakai kerudung cantik-cantik kan luar biasa ini. Mudah-mudahan jadi ahli surga semua. Kira-kira ibu pantas gak masuk surga? Kata siapa? Kata sendiri. Pede banget ya. Harus punya harapan. Kita duduk di tempat ini jadi umat Nabi, alhamdulillah. Perbedaan jangan sampai jadi perpecahan. Maka ibu bapak kalau pengen senang dunia akhirat, dunianya duduk di pengajian, akhiratnya insya Allah mendapatkan pertolongan Allah. Ada 7 golongan manusia yang nanti yaumil kiamah dijaga oleh Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Lurah kita hadir di tengah-tengah kita, kita doakan semoga panjang umur. Kalau doain begini kan saya percaya habis pulang kan ditambahin sama dia. Awas suruh nambahin. Pemimpin yang adil bu. Setiap diri kita adalah pemimpin untuk anggota tubuh kita. Yaumil kiamah nanti akan dipertanyakan. Bu, ibu punya telinga? Betul ya malaikat. Buat apa? Dengerin apa? Alhamdulillah malaikat dengerin orang baca Quran, dengerin nasihat tausiah agama, dengerin agama yang disampaikan, bacaan Quran. Bagus. Ibu punya kaki, punya. Buat kemana? Melangkah ke tempat kebaikan malaikat. Punya tangan? Alhamdulillah untuk pegang tasbih dan Al-Quran. Itu dipertanyakan di akhirat kelak bu. Sekarang telinga kita jarang kedengar. Adzan di masjid juga enggak. Waktu dulu miskin di kampung pakainya bilik bolong. Enggak tanpa kipas, tanpa angin, enak adem, semriwing. Agak kaya dikit pakai tembok.
bikin kipas dari bambu dibelah-belah. Nek Jawa apa ora niku? Ilir. Agak kaya dikit kipas angin. Naik tingkat ekonominya pakai kipas angin campur air blower. Nah sekarang AC. Karena kurang dingin, yang bolong-bolong ditambelin, jendelanya dirapetin, baru pakai AC. Karena ketutup pakai itu, adzan subuh nggak kedengeran. Subuhnya kosong. Itu di masjid kami di kampung, Jujung Damai, emang begitu. Kok Pak Kiai tahu yang ngasih arah kiblatnya masjid itu saya? Ada panitia datang ke KUA, KUA nggak punya alatnya, yang punya alat untuk kiblat saya di rumah. Udah digali tuh, ya, masya Allah, saksinya mana tuh? Udah digali masjid tuh, pondasinya, lubangnya. Saya datang ke sini, robah, kenapa? Kurang geser, dirobah ngedadak. Udah jadi, nggak diundang-undang lagi. Kacang lupa kulitnya. Tapi aku nggak sakit hati, kau nggak undang aku, orang jauh ngundang saya, lebih gede honornya. Imamun adilun. Jadi suami juga harus adil, Pak. Adil di sini adalah at-tawassutu bainal amrayni, tengah-tengah antara dua perkara. Enggak pernah emosi, dia stabil. Orang begitu akan dapat rahmat yaumil kiamah kelak. Ibu, bapak, kalau lagi dimarahin istri, diem. Jangan diladenin. Tinggal ke masjid, ke musola, berhenti nggak ngomel. Kenapa? Orang yang diomelin udah pergi. Kalau diladenin 3 bulan terus nyerocos. Makanya kalau ada istrinya marah-marah, bapaknya tahu diri dong. Kenapa? Perempuan tuh kalau belum dicukupi kebutuhannya, dia pasti ngomel sepanjang hari. Tapi kalau dicukupi, dia yang mau apa saja tulis sama bapak, dia senyum sampai bedug maghrib. Jariku gatal. Bapak harus sensitif dan peka. Oh cincin, kasih 6 juta, suruh beli sendiri di Mutiara Cincu Ciruas. Palapa Indah. Nggak marah, Pak. Apalagi ini gatel. Oh kalau kasih 30 juta. Gelangnya 15 juta. Sendal putus 400. Kerudung model baru si A 600. Bajunya gimana 2 juta. Itu secapek apapun Pak, nggak pernah ngomel, senyum pasti. Betul Bu? Cocok Bu? Setuju ya? Pak, contoh istri durhaka ya begitu. Sian deh lo. Masa iya aku laki-laki bela perempuan, malu dong golonganku. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi imam masjid harus adil. Lihat kondisinya, makmum bagaimana. Kalau yang sepuh-sepuh, bacaan jangan lama-lama. Kasihan, berdirinya bergetar. Gak usah lama-lama, Nabi ngajarinnya gak lama. Kalau berjamaah sebentar, surat yang dibaca pendek-pendek. Kalau sendiri Nabi sholat sunnah di rumahnya, beliau hatam 1 Quran 30 juz. Tapi kalau di media sosial ada yang ngomong, kakekku hatam 600 kali, hatam 1 malam. Bullshit. Itu bohong. Ke langitnya beberapa puluh kali. No. Tidak bisa itu. Emangnya naik tangga? Bisa bolak-balik? Belum kelasnya Pak. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Maka kalau berlebihan, lahirlah generasi gupron. Bu, ngimamin di masjid nggak boleh lama-lama. Makanya banyak anak remaja nih saya dukung regenerasi.
Kalau jadi imam sholat gak apal surat yang pendek-pendek boleh. Nak maju nak, ganti bapak udah tua. Kau yang maju regenerasi Risma. Nih pemuda-pemuda masjid maju diajarin bacaan Fatihah beres. Suratnya gak boleh panjang-panjang. Yang hafal apa? Kulhu. Tenanaon. Maghrib kulhu. Isya. Subuh. Gak boleh. Nggak apa-apa. Wong nggak dibaca juga nggak apa-apa. Ke surat ini masuknya sunnah hayat dalam sholat. Artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Tapi masyarakat enak. Dia lagi kulhu lagi. Udah masuk nak tangga musola. Teman-teman dalam pada ribut. Woi komat mulai. Kenapa? Kulhu datang. Boleh. Sekarang hari ini sampai 27 November kita sedang mencari pemimpin. Awas. Ada yang bagi duit, haram. Saya ngomong jujur. Bu, 100 ya. No. 200 haram. 300 tidak bisa, kata Ustaz juga nggak boleh cari pemimpin, jangan lihat uangnya, tapi bagaimana kemampuan memimpin wilayah agar agama bisa maju, baru aku pilih. Oh gitu ya. Bu, 1 juta. Kemarin kenapa? Saya ngomong kenceng beginian. Jangan pakai istilah lumayan, awas. Saya bukan berarti belum move on gara-gara gagal kemarin. Enggak masalah. Jangan pura-pura lo, aku juga tahu apa yang kau mau. Tapi aku nggak sanggup memenuhi permintaanmu. Ini masalahnya. Dimakan ibu 100.000 masuk perut, ibu nggak punya anak menyusui, lagi hamil, anak ibu bodoh pada agama. Jangan heran kenapa ibunya, orang tuanya nggak hati-hati cari nafkah dan makanan. Yang pasti sekarang nih snack tuh halal. Yang belum kebagian usul, yang sudah nambah. Cuma tahu diri, nyumbang enggak tadinya. Benar bu? Nih satu, imamun adilun, pemimpin yang adil. Suami pun begitu. Kalau lo punya salah, tahu diri dong. Dimarahin istri, diem. Cuma ini rahasia di antara kita. Saya mau cerita kepada ibu-ibu. Titip, jangan cerita kepada siapapun. Awas. Jangan bilang siapa-siapa. Ini ada ponakan saya ya, awas lu jangan buka rahasia lu. Bu. Ibu, Haji Munawar kan pernah poligami. Kok astagfirullah, alhamdulillah dong. Pernah. Dulu. Sudah 7 tahun aku cerai, sudah. Yang muda. Tapi yang namanya perempuan pandai membuat sejarah dan tak pernah melupakan sejarah. Makan siang, istriku nyuguh makanan. Makan nuhun, makasih. Saya tujuannya muji dia. Ya Allah neng, enak amat masakanmu ya Allah. Muji. Apa jawaban dia coba? Alah. Kalau enak mah makan di sini, kenapa makan di sana? Enakan dia. Ya udah, nggak jadi makan lah, takut ketelak jadi gitu. Masih inget bah. Berangkat kondangan berdua naik mobil, kan dandan tuh biasa perempuan. Tuh dandan beres masuk ke mobil, begitu masuk, ya Allah neng, lama kelamaan kau semakin cantik, gemoy. Tujuan saya muji. Apa jawab dia? Lah, kalau aku cantik mah nggak mungkin nikah lagi. Kenapa nikah lagi? Berarti aku kurang, nggak cantikan dia. Ya wis orang sidak kondangan wis. Kalau berangkat pasti berantem ning perapatan iki wis. Bapak tahu diri. Kalau lagi dimarahin diem. Bener bu? Ibu-ibu begitu kadang-kadang bu, nggak pernah bisa melupakan sejarah. Kebaikan 300 salah satu itu yang 300 hilang semua. Egois loh.
Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, ini imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Indonesia nanti 21 Oktober pelantikan Allah turunkan, anugerahkan pemimpin yang adil, menciptakan negara kita yang kita cintai, adil, makmur, sejahtera, gemah, ripah, loh, jinawi, toto, tentrem, kerto, raharjo. Sudahlah, lupakan beda pendapat biasa, tapi jangan ada permusuhan di antara kita. Benar, Bu? Ini kadang-kadang yang lalu berlalu ketemu perempatan, buang muka. Kemana, Mbak? Sok akrab musuhku. Gak bisa. Ini satu. Yang kedua, wasabun nasa fil ibadah. Golongan yang kedua mendapatkan rahmat yaumil kiamah nanti. Siapa gerangan? Pemuda yang mau ibadah. Orangnya masih muda, rajin sholat. Orangnya masih muda, gemar baca Quran. Orangnya masih muda, gemar sholawatan. Orangnya masih muda, rajin ke masjid. Pemuda model begini dimuliakan Allah di yaumil kiamah nanti. Sekarang awas, Bu, ya, minuman keras pabriknya ada di Serang. Kemarin ekstasi ditak-takan tetangga kampung rumah orang tua saya. Jutaan butir untuk merusak generasi muda kita. Ini lengkap sudah kita zaman sekarang. Bapaknya pegang handphone, judi online, slot. Anaknya game online, emaknya pinjaman online. Mak emok berkeliling, bank keliling. Allah karim, Bu, jangan pinjem utang begitu, Bu. Nanti di akhirat mukanya Allah ganti dengan muka yang terbakar dan wujudnya berubah jadi kuda khimar. Ini ada ceritanya nih. Zaman dulu ada seorang anak punya bapaknya laki-laki. Diem loh. Ini anaknya masuk kota Mekah. Waktu tawaf dia baca salawat Nabi. Sa'inya salawat Nabi. Apapun yang dibaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selalu yang dibaca itu tidak ada doa lain yang dibaca. Ternyata ada yang memperhatikan seorang kiai. Dipanggillah pemuda itu. Hei nak, sini. Ya kiai, ada apa? Kok aku perhatikan kau baca salawat Nabi terus, pagi, siang, sore, malam, masuk masjid, doanya nggak ada lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk ke mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ke Mekah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di Madinah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk Arafah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok yang dibaca itu doang, nggak hafal yang lainnya? Hafal kiai. Kok dibacanya cuma itu? Ada ceritanya kiai. Saya dari negara Syria, Syam, bersama bapak saya berangkat haji jalan kaki. Cuma di tengah jalan, ayah saya meninggal dunia. Disimpan di satu tempat, ditutupin mukanya jenazah ayah saya. Ketika saya buka, saya kaget, wahai yai. Ternyata wajahnya Allah rubah, bagaikan terbakar, gosong, hitam, bahkan wujudnya seperti kepala kuda, kepala khimar. Saya tutup lagi, malu. Takut ketahuan orang mau berangkat haji kok wajahnya jadi begitu. Kemudian kalau itu sedih, ada orang masuk ngetuk pintu, orangnya ganteng, bersinar, putih, bersih, halus, luar biasa, mengucapkan salam, assalamualaikum. Dibuka oleh aku waktu itu, wahai kiai. Ternyata dia bertanya, siapa yang meninggal itu? Bapakku. Dibuka oleh beliau, betul bapakku, hitam, gosong, terbakar, wujudnya mirip dengan apa? Kepala kuda. Ditutup lagi orang tersebut, diusap satu kali, dibuka kembali, ternyata berubah, jadi ganteng, jadi muda, jadi bersinar. Bapakku wajahnya lebih ganteng dari sebelumnya. Ditutup kembali. Aku heran sama orang tersebut dan aku tanya kepadanya, wahai orang yang ganteng, siapa engkau? Kok bisa merubah wajah ayahku yang bermuka wajah model begitu, tapi kau rubah menjadi gagah kembali? Apa gerangan dan siapa engkau? Orang tersebut jawab, ana Muhammadun sallallahu alaihi
Ternyata yang datang Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam karena bapakmu rajin baca sholawat Nabi setiap waktu 100 kali, semalam sehari 1000 kali baca sholawat Nabi kepadaku, maka aku tolong wajahnya dirubah kembali oleh Allah. Ibu malam ini baca sholawat Nabi, hakikatnya roh Rasul ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semua masuk surga. Ini ceritanya. Masih muda, rajin ibadah, bagus. Ada orang rajin ke masjid, balik sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tasbihnya rajin. Jangan bangga dan dipuji dulu, tanyakan siapa dia, umurnya berapa. Pak, bapak umurnya berapa? Kok rajin amat ke masjid? 70, wajar. Tinggal sisa. Anak muda rajin, luar biasa. Ada anak muda nakal, nongkrong-nongkrong, pegang gitar. Kayak akal kita bicara logis, masih muda. Orang kalau udah umur 50 tahun, masa persiapan, Pak. Haji Munawar masih pengen punya nafsu di perempatan Sentul, pakai celana jin bolong-bolong, masih pengen. Cuma kan tahu diri. Begitu nongkrong, orang-orang Cujung Damai lewat ke sana, ngomongin saya, hei Haji Munawar, kumat. Kenapa? Stres kembali. Karena nggak sesuai tempatnya, sesuaikan dong. Anda sudah punya anak gede-gede, sekarang hampir punya menantu, rubah perilaku. Umurnya 50 tahun, sudah yang dipegang tasbih. Di masjid aja Pak, nggak usah makan. Ini tua-tua bertengkar suami istri, nggak tahu malu. Istrinya, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, aku bosan hidup denganmu. Kata suami bilang, nggak bisa, kan ibumu sudah mati. Rumahnya udah dijual. Nih, 2, 3, biar cepat udah malam. Rundown acara saya cuma sejam ceramahnya tuh, saya bersyukur. Ada acaranya Pak Haji sampai jam sekian saja, tapi ada bisik-bisik Kang Hadi tadi jam 12, yai. Waduh, siapa takut? Siap sampai jam 12, nggak mau saya mundur, beneran. Maju pulang saya. Ya Bu. Yang ketiga, siapa golongan manusia yang mendapatkan rahmat Allah yaumil kiamah nanti? Ternyata rajulun salihun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang laki yang hatinya selalu ingat dengan masjid. Coba sih subuh diramaikan musolanya. Ibu-ibu bangunin istri suaminya, ya bangun ya. Udah jam 4. Gak boleh begitu, biar hidup kita berubah. Udah sekian puluh tahun, rumah belum lunas-lunas. Cepetan dong, kita biar Allah kasih rezeki bangun. Gak bangun, cipratin pakai air. Gak bangun juga, nambah 1 sendok. Gak bangun 1 cangkir, gak bangun 1 gayung, gak bangun 1 ember. Insya Allah sholat enggak, berantem pasti. Bangunkan. Pagi-pagi ibu enak bangun pagi Bu. Ini jangan sampai kadang-kadang masjidnya kosong, waktu bikin semangat rame-rame, musolanya kosong, waktu bikin rame-rame semangat, sudah jadi yang ngisi teu aya nobody. Tidak ada seorang pun. Naudzubillahi min. Ibu giring suaminya ke masjid. Bangunin, gak bangun. Bang, bangun bang. Aduh ngantuk dah, kamu aja yang subuh. Perempuan kan tergantung imam. Imamnya kan suami, kalau suami nggak subuh ya istri juga enggak dong. Bareng-bareng lah, kompak, neraka pasti itu. Naudzubillahi min. Maaf Bu ya, ceramah saya begini pelan-pelan tapi pasti. Yang penting nyentuh hati, tolong diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Dalam zaman sekarang penyanyi penceramah macam-macam, ada yang nyanyi pakai pantun segala macam. Saya nggak bisa. Kalau suara saya bagus pasti saya campur nyanyi di sini. Kalau saya nyanyi sound system kasihan jebol. Nih 2, 3, 4. Biar cepat. Orang yang mau sodako, jangankan orang lain, kanan sodako, kirinya nggak tahu.
Ini namanya sodako siriyah, sodako yang luar biasa. Coba bayangkan Bu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau belusukan ke kampung-kampung. Ketika di Madinah jadi khalifah, muter di kampung-kampung. Satu tempat ada orang sedang masak nasi di halaman rumah, pakai kayu, pakai panci, dia sudah berasap itu banyak mendidih. Anak-anaknya tiduran, nangis, pengen makan. Lagi apa Bu? Masak Pak. Kenapa yang dimasak apa? Coba buka, ternyata isinya batu. Kok batu Bu? Gak punya beras, gak punya makanan. Ini biar diem aja tuh anak-anak, biar cari capek mereka tidur. Padahal gak ada makanan Pak. Bapak dari mana? Dari kota. Iya Pak, padahal saya punya pemimpin namanya Umar bin Khattab, tapi gak peduli sama masyarakat. Padahal yang diomong dia. Oh begitu? Iya. Dia mementingkan pribadinya. Jasa pemimpin mobilnya lebih bagus, rakyatnya sengsara nggak makan. Kalau ada pemimpin di dunia ini, satu rakyatnya nggak makan, yang disiksa pertama neraka jahanam pemimpin tersebut. Nangis Umar bin Khattab Bu. Pulang dia masuk ke gudang, ambil makanan, diantarkan ke rumah orang tua tersebut. Bu, ini ada makan sedikit, dimasak. Kasihan anaknya nangis semua. Bapak siapa? Orang kota. Ya Allah hebat amat Bapak ya, nggak seperti Umar bin Khattab, tega dia. Padahal yang ngangkut dia. Makanya ibu saya bersyukur nggak jadi, alhamdulillah. Walaupun sambil jengkel, sumpah itu. Bu, wong Ciujung Damai kenal saya, dapat 5 saya. Alhamdulillah. Kok masih dendam Pak Kiai? Enggak. Saya ridho, sumpah. Ini Umar bin Khattab. Sodako tuh begitu. Nggak usah santunan yatim, dipanggil satu-satu. Kasihan Pak. Mempermalukan mereka. Kalau mau kasih yatim, datengin rumahnya. RT panggil, lapor lurah, Pak Lurah, RW 02. Ada berapa nih yatimnya? Ada 14. Nih, sejuta, 14 juta, tambah 1 juta. Buat kau yang bagikan. Rebes. Bapak siapa? Hamba Allah. Selesai. Sudah Pak, sodakonya yatim doang? Oh belum. Janda ada berapa? Yang muda? 6. Punya anak berapa? 1. Yang tua berapa? 14. Oh ya udah, yang tua-tua 300.000, yang muda 1 juta. Bukan curang, sesuai kebutuhan Bro. Kan yang muda butuh skincare. Ya enggak? Wong istri saya kalau mau tidur tuh pakai serum madu. Berkilau. Apa nong pakai serum madu? Jangan serum, dealer sekalian. Dipakai, dicium, nempel lengket. Pagi-pagi salat subuh bangun, semut 6 di sini Pak. Nih sodako siriyah gak boleh dihebat-hebatkan. Pak Haji, kalau sumbangan buat masjid diumumkan boleh? Boleh, asal sejujurnya dia ngasih berapa, umumkan agar yang pelit terusik hatinya. Alhamdulillah, Bapak Zainuddin 10.000. Jujur. Jangan nyumbang 10.000 sebutnya 1 juta. Alhamdulillah, Bapak Zainuddin nyumbang 1 juta. Kalau 10.000 itu bohong. Nggak boleh. Oh jangan-jangan kiainya pelit juga. Dia nyuruh sodako padahal dia enggak. Belum tahu loh. Bu, anak-anak yang pesantren di saya tidak saya pungut bayaran. Makannya gratis dari saya. Kitabnya saya belikan. Lebaran sarungnya saya belikan. Bajunya lengkap saya belikan. Sebulan habis 15 juta. Tapi saya nggak pernah takut dan risih. Kenapa? Pulang dari sini saya dapat 15 juta. Wih, Kori senang iki rupane iki. Ya, Bu. Sodako siriyah ini kadang diundang buka bersama. Yatim 100 orang dikumpulkan, dibawa sama pamannya, naik motor ke sini nyampe sini. Jam 4 ngumpul, buka bersama, baru dibagi santunan yatim. Ya Allah, dapatnya cuma sembako, kemudian uangnya 100.000. Pulang sendal hilang. Sampai jalan motor bocor.
ngawalik, brus, lecet, masuk puskesmas, ludes 100.000. Ini mau ngasih sodako atau mau menganiaya? Datangi rumahnya. Siap, Bu? Lemes amat. Ya Bu ya, pegel. Balik pegel mau wes. Emang gak kedengaran? Telingaku sampai sana kedengaran loh. Ini 3, 4. Siapa lagi golongan yang akan dimasukkan oleh Allah rahmat yaumil qiyamah nanti? Warajulun yabki fi jaufil lail, laki-laki yang menangis tengah malam sepi sunyi gelap dalam kamar mengakui dosa di hadapan Allah. Saya bukannya tidak setuju ada orang nangis berdoa di banyak orang, bagus, tapi yang lebih bagus tengah malam nangis di hadapan Allah. Ya Allah, hidupku penuh ujian, selamatkan ya Allah. Hutangku banyak di mana-mana, istriku marah-marah ya Allah. Anakku sakit, mertua ngusir terus ya Allah. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Yang belum punya suami, minta ke Allah. Yang masih bujangan nih, Rismawan umurnya 30-an belum punya istri, minta ke Allah. Nggak usah cerita media sosial yang ada perang polemik di sini. Kalau nulis status aku umur 30 belum punya istri, temennya jawab, ora payu. Nggak laku. Tambah lagi yang paling ujung jawab temennya, kalau cari istri jangan pilih-pilih, makanya tuh kan gak laku. Dia jawab, bukan pilih-pilih, emangnya lo sembarangan perempuan, aku yang super dong. Berantem di sini tapi jodoh gak datang. Kemana jalannya? Ke Allah tengah malam, nangis neteskan air mata. Ya Allah ya Rabb, umurku 30, belum punya pasangan hidup ya Allah. Datangkan perempuan ya Allah, yang cantik, yang setia, yang sayang, yang terima aku apa adanya ya Allah. Teman-temanku punya anak semua ya Allah, aku belum ya Allah. Jangankan anak, istri pun gak ada yang mau datang perempuan ya Allah. Tolong datangkan ya Allah. Setahun gak berhasil, sabar. 2 tahun proses. 3 tahun belum dapat juga, berarti jelas tidak lakunya. Ya Bu, yang penting terus-terusan bangun tengah malam, suami pagi kerja, pulang sore, ibu di rumah, banyak doa, membantu secara batiniah bahwa doa itu senjatanya orang mukmin. Suaminya kerja di sana dia selamat, rezekinya barokah, pulangnya dapat bonus, yang bahagia siapa? Anda dengan anak-anak Anda. Ini kadang-kadang suami permisi, ma berangkat ma, ya wis, awas ya oleh-oleh ya. Di jalan mau keserempet motor sebodoh amat. Naudzubillahimin. Ingat Buya dulu. Nah anak-anak Risma, Kang Jainuddin tahu sejarah saya lah. Dulu ceramah saya belum laku Bu. Paling 20.000 rokok sebungkus. Sekarang 3 juta minimal yang deket itu. Tapi nggak boleh ngitung ke situ, Bu. Kan lagi cerita saya. Saya pernah ngisi ceramah, ngisi pengajian, pakai motor. Pulang ke Pematang, ngajarnya di Keragilan. Pulang dari Keragilan jam 5 habis asar. Maklum waktu itu jemaah masih ngasih saya uang honornya berapa? 50.000. Dilipat-lipat tuh amplop putih, lipat 4 kantongin. Sampai rumah ternyata hilang. Yang 50.000 tuh kata istri beli beras gak ada. Waduh. Wah hilang. Sampai saya muter lagi sampai Sentul, sumpah itu. Cari mana ya? Nggak ketemu Bu. Pulang-pulang ketemu lihat perempatan Cujung Damai, depan masih sepi. Masih Tegalan dulu. Pak Sujiwo juga Pak Haji sudah belum punya material di situ, masih di dalam di sini, iya kan? Itu saya lewat ke sana sampai depan di sana, lewat perumahan yang baru itu Paragon, di situ ada perempatan sedikit, itu yang namanya amplop putih dari jauh kelihatan Bu. Ya Allah itu. Saya minggir, aku injak pakai kaki. Mau ngambilnya celingak-celinguk dulu. Aman gak ada orang. Baru diambil, masukin kantong. Ada yang mak deket ngerem mendadak.
Nyari apa Pak Haji? Hilangnya apa? Kunci. Proses. Makanya saya hidupnya luar biasa, ini cerita. Rasul saja dulu diberikan susah dulu, Bu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, belum beberapa lama, hanya baru beberapa minggu, ternyata waktu itu anaknya beliau, putri beliau yang tercinta, Siti Fatimah Az-Zahra, datang ke rumah beliau di Madinah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka oleh bapaknya, yakni Nabi. Waalaikumsalam. Oh Fatimah, ada apa gerangan? Bah, minta uang sih bah. Minta makanan tebah. Satu hari kami sekeluarga belum makan dari pagi. Kenapa Nong? Satu hari belum makan. Berapa hari Nong? Sehari bah. Ih Abah 2 hari. Itu Nabi. Nabi. Gak makan 2 hari. Diangkatlah baju Nabi. Ternyata di perutnya Nabi ada batu 3 diikat sama sorban, tunjukkan kepada anaknya, tuh bapak kenyang terus, batu. Apa Nabi gak bisa doa kepada Allah? Mukjizatnya bisa. Minta ke Allah, ya Allah kirim makanan surga, tiap detik bisa datang. Allah sudah jadikan Nabi sebagai kasih Allah, tapi tidak Nabi lakukan. Ini contoh. Apa jawab Nabi ke Fatimah? Sabar Fatimah, tunggu saja di rumah. Ayah, babah mau cari pekerjaan muter kota Madinah. Nanti kalau dapat pekerjaan, ada hasilnya. Nanti hasilnya abah kirim ke rumahmu. Tunggu saja di rumah ya. Nabi. Kita sombongnya luar biasa. Datanglah ke satu tempat. Ada orang tua, kakek-kakek sedang ambil air dari sumurnya. 70 meter itu dalamnya sumur. Ngisi dari jen, dari kulit onta dijahit jadi wadah. Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Mang sedang apa Mang? Ambil air. Aku bantu ya kata Nabi. Oh iya. Tapi aku minta upah ya. Boleh. 1 derijen, 2 biji korma. Siap? Enggak apa-apa. Itu Nabi kan. Kita kan malasnya luar biasa. Sebetulnya penyakit kita tuh malas. Pengen cari kerjaan, bayar 30 juta. Katanya, toh aku belum pernah lamar kerja di sana. Allah karim. Nggak usah cari pekerjaan, cari kerja sendiri. Padahal Allah menyediakan lahan banyak. Yo muter 1 pagi, botol aqua dikumpulin sebulan, 1 truk, ada duitnya itu. Males doang kita. Nabi minta pekerjaan ke orang lain, padahal orang tersebut agamanya Yahudi. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi gak mau kerja, kerjanya cuma minta-minta. Ayo siratuman, lagi marah kita ini. Terus Bu, terus sampai kemudian dikasihkan nih timbaknya, talinya. Ya silakan isi, nanti aku 1 derijen, aku kasih 2 biji korma, adanya 6. Begitu Yahudi pulang, Nabi ngangkat air. Dia nggak ngaku, saya nih Muhammad, saya Nabi. Tidak. Beda dengan kita, sekelas ustadz kampung, kiai tanggung. Orang yang baris, mengger, ada kiai, mengger. Emang sayanya banteng. Mau ngamuk. Bener. Sekarang kan banyak begitu kan. Saya pernah nipu orang loh. Maksudnya panitia. Supir yang pakai kopiah, pakai jas, pakai sorban. Saya kayak paci hitam, pakai baju koko. Yang nyupir saya, supir saya duduk di tempat saya. Sampai tempat acara, parkir, turun. Betul yang dikejar panitia, supir saya. Karena dia pakai sorban. Oh terima kasih Kiai sudah datang. Alhamdulillah, silakan. Aku dimarahin panitia suruh parkir bro. Tertipu penam. Allah nggak lihat penampilan. Kau pesek, rajin ibadah, surga. Kulitmu hitam legam, rajin ibadah, surga. Kau cantik, nggak mau ibadah, neraka tempatmu. Yang mancung ada hikmahnya, yang pesek pun ada hikmah.
Yang mancung hikmahnya, kalau pilek ini agak longgar. Kenapa? Lubangnya gede. Yang pesek ada hikmahnya. Yang tidur tengkurap begitu, hidungnya nggak ganjel. Semua punya hikmah. Begitu lagi ditimba oleh Nabi, talinya jatuh ke sumur, diambil nggak bisa, susah, kayu tidak ada, orang nggak minta tolong nggak ada. Padahal Nabi bisa saja doa kepada Allah, ya Allah, malaikat turunkan, ambilkan itu timba dari dalam, bisa naik ke atas, bisa. Tapi Nabi tidak lakukan. Buat contoh kepada kita umatnya, jangan pengen enak-enak hidup, tapi tolong kerja keras. Datang Yahudi balik lagi, beres? Belum. Kenapa? Talinya putus. Terus masuk ke dalam. Dimarahin, Bu. Nabi marah, tidak tersenyum beliau. Kenapa kamu senyum? Ya harus gimana? Mau diambil susah, udahlah seadanya aja, mau ngasih upahnya berapa? Ya udah, nih 6 biji korma. Kamu dasar anu, marah-marah dia. Ngebentak-bentak Nabi. Nabi nggak ngomong saya Muhammad, tidak. Kita beda, baru jadi RT saja. Wih. Jadi RW, waduh. Jadi lurah, sombong, pret. Jadi kiai, takabur, waduh. Nabi ditempeleng waktu itu sama Yahudi. Dasar kamu. Enggak marah, senyum. Enggak balas beliau. Tertawa beliau. Wajahnya semakin berseri beliau. Masyarakat RW 02 Ciujung Damai, kalau pengen contoh perilaku Nabi, maju satu sini. Ayo, ayo, tak tabok sepisan. Orang mesem tembok dendam. Ini Bu, pulanglah Nabi ke rumah Siti Fatimah, kasih kurmanya 3 buat Fatimah, 3 buat beliau. Nih Fatimah ada rezeki, Abah dapat kerjaan, nyariin air, sudah nih dapat 6 biji. Orang Yahudi tadi dapat hidayah dari Allah. Aku pernah dengar ada namanya Muhammad dari Mekah hijrah ke Madinah. Orangnya ganteng, orangnya halus, orangnya bersinar, terang benderang, dimarahin gak marah katanya. Jangan-jangan yang tadi. Baru nemu hari ini ada orang aku marahin, aku tempeleng, gak marah. Sampai saking insaf sadar dirinya, ini Yahudi cabut pedang, tangannya dia potong yang bekas nempeleng Nabi tadi. Ya Tuhan, kalau memang dia Muhammad, saya ini benar-benar dosa besar. Saya korbankan tangan saya. Jangan sampai ikut masuk neraka badan saya. Biar tangan saya masuk neraka saja. Dicari Nabi Muhammad di rumahnya. Ada Abu Bakar dengan Ki Salman Al-Faris. Abu Bakar, mana Muhammad? Salman, mau apa kamu? Enggak, pengen ketemu. Di rumah Fatimah. Datang ke rumah Fatimah sambil pegang tangan yang bercucuran darah yang dia tebas dengan pedang tersebut. Dibuka pintunya. Nabi Muhammad ada tersenyum sedang bagi kurma dengan Siti Fatimah dari Yahudi tersebut. Yahudi tersebut nangis. Mohon diampuni kesalahannya. Dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata budi pekerti Rasul luar biasa. Kehalusan budi pekerti bisa mengalahkan sifat sombong dan takabur seseorang. Kalau ada orang sombong kepada ibu, ibu jangan sombong, diam saja. Dia baik ke kita, kita baikin. Dia sopan, kita sopanin. Dia marah, tetap sopan. Kalau dia marah, ibu marah lagi, sekelas. Bener. Podo wae. Sami mawon. Ibu berangkat ke pasar besok, ada anak kecil di depan tuh perempatan, lempar ibu, pluk. Ibu tuh dari motor listriknya, kurang ajar kamu, anak siapa kamu? Lempar lagi, cepluk. Ibu balas lempar, pluk. Timpuk-timpukan 2 orang anak dengan orang tua yang lewat bilang, pantas pada bocah. Bener enggak? Ini ajaran Islam, Bu. Maka kalau dilihat selanjutnya, siapa yang mendapatkan rahmat Allah di yaumil kiamah selanjutnya? Golongannya adalah ibu bapak, ada seorang yang laki-laki diajak perempuan cantik untuk maksiat, tapi laki-laki ini bilang, ini ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ada perempuan cantik diajak maksiat sama perempuan, laki-lakinya nggak mau. Itu laki-laki dulu. Model saya. Ludes bro. Ini cerita sekalian terakhir. Udah sejam belum nih?
Jangan bohong. Sekarang jam berapa? Sengaja malam ini saya nggak terima undangan yang lain, Pak RT, Pak Lurah, sengaja Kang Anu Ustadzul Hadi. Malam ini saya nggak terima undangan yang Cilegon, ngundang saya tolak. Saya cukup Cujung Damai saja karena saya paham walaupun satu tempat sama harganya dengan dua tempat. Maaf bercanda. Tapi serius. Zaman dulu ada seorang perempuan cantik, genit, pinter, kaya, putih, semampai, gemoy, mancung, janda. Ini paling ujung deh, janda. Dia sengaja gonda laki-laki. Rumahnya dibuka lebar-lebar, dia duduk di kursi, kainnya diangkat, betisnya kelihatan. Setiap laki yang lewat pasti melihat, melirik sampai rumah, lupa sama istri, bertengkar sama istrinya. Itu saking cantiknya. Itu betisnya berbulu. Baru pinggir jalannya, Bu. Terminalnya, wow. Ada RT liwat. Lihat perempuan itu melirik, pingsan. RW liwat, kelenger. Lurah lewat, ngejedag. Kiai lewat, ngiler. Saking cantiknya, Bu. Masa itu di negeri itu yang paling cantik dia. Cuma biang kerok bikin retak rumah tangga orang. Setiap melihat dia sampai rumah pasti terbayang wajahnya. Alisnya yang begitu bagusnya. Lebat dan hitam. Bersambung tengahnya. Hidungnya indah luar biasa. Ya Allah, bibirnya bagaikan merekahnya delima muda. Dadanya bagaikan kentang terbelah dua. Apa ya? Emang penghayal saya ya. Bu, satu waktu ada ustadz muda lewat depan rumahnya, beradu pandang mata mereka berdua, ada getar cinta di hati mereka berdua, ada saling ketertarikan, pucuk dicinta, ulam tiba, cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Sampai rumah pemuda ini, kuyai muda ini semaput, terbayang-bayang wajahnya. Masuk kamar ada wajah dia, masuk kamar mandi kelihatan wajah dia, dimanapun mengikuti setiap langkahnya, setiap desah napasnya terbayang senyumannya. Sampai malam nangis ke Allah, ya Allah tolong ya Allah, hilangkan wajah dia ya Allah, aku gak kuat. Mabok janda. Makanya kalau suami ibu ngedadak dandan tampan, wajib dicurigai. Biasanya nggak dandan, nggak pakai minyak wangi, sekarang pakai parfum. Hati-hati, kalau di kantongnya sudah ada sisir, wah wajib curiga. Sampai doa ini nangis pemuda kiai muda nih, nggak bisa hilang wajahnya. Dia cinta, sangat menyayangi wanita tersebut. Nih kegoda cinta wanita tuh begitu penghancur dunia tuh pertama wanita. Yang duduk depan saya wanita. Ya Bu. Sampai-sampai dia bawa bajunya jual di pasar, dapat duit, panggil temennya, tolong dong kasihkan sama janda itu, nanti malam janji jangan terima tamu, terima aku saja, nih uangnya. Berangkatlah temennya ke rumah janda tersebut, Neng ini ada uang titipan dari si Anu, mau datang nanti malam habis isya, jangan terima tamu dulu, pengen ngobrol, sangat pengen berjumpa dengan kamu. Oh ya aku tunggu, terima kasih pemberiannya. Datang laki-laki tersebut, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Namanya perempuan sudah siap sedia, parfum dipakai, semua dipakai, wangian dipakai, duduk berdua di depan, di dalam rumah, tutup kunci pintunya, jendelanya, berduaan, sama-sama dewasa, laki dan perempuan. Yang tiga, pasti setan dan iblis menggoda. Bisiki yang laki-laki, hajar bleh. Perempuannya siap-siap.
pegang sana, pegang sini, baju beluga semua. Ketika akan terjadi sesuatu, Allah kasih hidayah, laki-laki ini sadar. Waduh, maaf Neng, walaupun kau buka gerbangmu, aku tak peduli. Kang, cepet dong. Ayo dong. Kan gak ada orang, Kang. Allah lihat. Gak apa-apa sih, Kang, sebentar. Tidak, aku taubat pada Allah. Ini a'udzubillah, aku takut kepada Allah. Gak mau, Neng. Si Kang separoh tak, Kang? Enggak. Ya nempel doang tak? No. Gak mau. Entah laki-laki yang di sebelah sini model begitu. Aku meragukan mereka. Sama dengan yang ngomong. Bu, Ibu, larilah laki-laki ini kabur. Gak jadi. Si perempuan dapat hidayah. Ya Allah, ya Rabb. Baru kali ini ada laki-laki sudah siap akan melakukan itu. Tapi sadar seketika. Berarti laki-laki baik ini pantas jadi suamiku. Pantas jadi imam rumah tanggaku. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Dikejar, gak ketemu. Muter-muter perempuan ini cari laki-laki itu. Ternyata RW 02 Ciujung Damai. Assalamualaikum. Menumpang nanya, Bang, rumahnya ini siapa pemuda tuh? Katanya adanya di RW 02 Ciujung Damai. Ada situ tuh sebelah lapangan bulu tangkis. Masuk begitu, Srok. Dibuka pintunya, sang laki-laki kaget pingsan, sangkain mau diajak maksiat sama perempuan itu. Padahal perempuan pengen dinikahin sama dia. Pingsan sampai ajal datang menyebut mati seketika. Si perempuan, waduh nangis, Bu. Ya Allah, aku cari kemana-mana ketemu, kenapa kau ambil nyawanya ya Allah? Dia laki-laki baik ya Allah, jadikan dia imamku ya Allah, jadikan dia suamiku ya Allah. Kemana lagi hendak ku cari? Ini harapanku satu-satunya ya Allah. Nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat kumpul, Neng gak usah nangis, dia punya adik lebih ganteng, lebih pintar, lebih hebat. Udah sama adiknya saja. Dipanggil adiknya, dinikahkan sama adiknya. Allah izinkan, dia hamil 5 kali, lahir anak laki-laki semua, semuanya jadi nabi. Saya lihat cerita dari kitab Tangkihul Qaul, ada riwayat itu. Jadi nabi, Bu. Mirip dengan orang sekarang. Anaknya lahir 4, laki-laki semua, maling kabeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sejam bocah? Udah sejam belum? Sekarang jam berapa, Bu? Jam 10. Alhamdulillah ya Allah. Jangankan yang tidak ngaji, yang ngaji saja ngebodohin kiai. Hebat. Sungguh hebat engkau ya. Aku lihat dulu. Ternyata kau berdusta. Sekarang 10:30. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Anda duduk di tempat ini besok bacain sholawat. Maka Imam Nawawi Tanara Al-Bantani dalam kitabnya pernah mengatakan begini. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil kurbat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bersungguh-sungguh mau rela, bergembira, mencintai Rasul di kelahirannya, maka dia bagian daripada sedang proses mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Ada 3. Yang pertama, bi'it amit to'am, dengan sodakoh makanan. Ibu bawa makanan, bikin makanan ke sini. Sodakoh maulid Nabi, itu dapat pahala. Gak pakai doa, gak pakai sholawat, gak pakai marhaban, gak ngundang siapapun. Makanan dibagikan di jalan. Lagi apa teh? Lagi maulid Nabi. Aku pengen sodakoh makanan. Sah mulutnya. Yang kedua, biqiraatil Quran, baca Quran. Ngundang tetangga, kumpul di rumah Pak Lurah. Semua baca Quran. Ada apa Pak Lurah? Maulidan, baca Yasin. Wa ila turja'un. Sadaqallah, yang selesai boleh pulang. Makanan gak ada Pak Lurah? Gak bikin. Minum? Gak beli. Terus sudah maulidnya? Sudah. Asah Pak Lurah Yasinan doang. Tapi tahun depan diundang lagi, teu aya nu datang. Ngaladeni bocah. Padahal secara hukum asah boleh. Yang ketiga, bidzikri qasaidin nabawiyah,
menceritakan kehidupan Rasul dengan lagu-lagu, dengan sholawatan, dengan segala macam. Inilah konteks melaksanakan Maulid Nabi. Ibu, Bu, Nabi Muhammad punya ibu namanya siapa? Siti Aminah. Ibunya Siti Aminah siapa? Itu dari jalur bapak, Bu, benar. Fatimah bin Am. Kalau kemudian Fatimah binti Nabi, anaknya Nabi, tapi Nabi punya nenek dari jalur bapak, namanya Siti Fatimah binti Am. Tapi kalau dari jalur ibu, namanya Siti Barra. Oh, barang diwara mah iya, Cik. Mau murah kebade. Bang diwara mah iya, ku, Cik. Sok pinter loh. Ya, Bu. Kadang-kadang kita nggak tahu turunan Nabi. Silsilahnya nggak tahu, tapi media sosial mah apal. Sekarang lagi rame. Nikita Mirzani punya anak si Loli. Dia pernah sekolah di Amerika, pulanglah pacaran dengan si namanya si Bajide, Fadel Al-Fajar Bajide. Sekarang lagi rame di penjara si Pak Fadelnya tuh. Kok Pak Kiai weruh wong nonton je. Ya, Bu. Nih lewat ibu bapak begitu banyak salawat Nabi, insya Allah barokah. Yang sedang dagang, baca salawat Nabi, barokah dagangannya, amin. Yang lagi kerja di pabrik, bacaan salawat Nabi jangan ditinggal. Insya Allah gajinya barokah, besoknya diangkat jabatannya, gajinya bertambah. Yang punya anak sedang kerja, semoga rezekinya barokah. Selama di tempat kerja, ibunya banyak baca salawat Nabi. Yang lagi sekolah, ibu bapak salawat Nabi dibaca agar sukses hidupnya. Lagi kerja, lagi tugas, lagi apapun, semua hidup kita jangan lupakan baca sholawat. Ya Nabi salam. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam Habib salam alaika salawatullah alaika. Baca salawat Nabi setiap waktu, setiap saat, insya Allah. Laki-lakinya baca salawat Nabi, istrinya baca salawat Nabi, insya Allah takkan pernah ada pertengkaran dalam rumah tangga. Kenapa? Nggak sempet. Karena salawatan terus. Makanya kalau punya tetangga orang Arab, nggak keciri bertengkarnya. Si suaminya marah pakai bahasa Arab, istrinya marah pakai bahasa Arab, tetangganya amin, amin. Sangkain berdoa. Parah, Bu, ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Kita doa bersama, semoga lingkungan kita Allah jadikan lingkungan yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasaluka salam wal afiyah wal barakah bi jahi nabikal mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya mujibas sa'ilin. Lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim azimi sultanik. Allahumma ya Allah inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.